Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Faqad qala al-imam wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina wa lil mu'minina amin. Wa amma adluhu wa sidquhu fakana yusamma qabla an-nubuwati bil amin. Adapun keadilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dijuluki Nabi sebelum menjadi Nabi dengan gelaran Al-Amin, orang yang terpercaya. Wa an Abdullah bin Salam, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, lamma ra'aitu wajhan Nabi sallallahu alaihi wasallam alimtu annahu laysa bikadzabin. Tatkala melihat oleh aku akan wajahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat Nabi baru datang di Madinah hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal di Kubah, Nabi pidato, baru ngelihat wajah Nabi doang, belum dengar omongannya, belum apanya, baru memandang doang. Alim tu, maka yakin oleh aku, annahu akan bahwasanya Nabi itu laisa bikadzab, yaitu tidaklah oleh Nabi bikadzabin, yaitu seorang pendusta. Melihat wajahnya doang, itu udah yakin orang ini adalah orang yang jujur, baru memandang doang. Itulah cahaya yang ada pada dadanya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpancar pada wajahnya. Orang baru lihat doang. Abdullah bin Salam baru lihat doang, belum dengar omongannya apa yang mau diomongin, baru mandang doang. Ini kesan pertama, bukan pembohong, orang yang jujur. Itu dari wajahnya. Walamma ikhtalafat Quraisyun, dan tatkala berselisih oleh orang Quraisy, suku Quraisy rebutan saat bangun Ka'bah di tahun umur Nabi umur 35 kali itu. Wa taharabat inda bina'il Ka'bati, dan mereka saling berperang, gontok-gontokan ketika membangun Ka'bah. Ka'bah roboh, dirapih rehab kembali, gontok-gontokan tentang apa? Fiman yada'ul hajaral aswada, tentang siapa yang meletakkan oleh orang akan hajar aswad. Siapa itu yang pantas kudu meletakkan hajar aswad? Suku ini bilang saya, suku ini bilang saya, suku ini bilang saya, suku ini bilang saya, semuanya berebut paling berhak. Ketika ribut, akhirnya hakamu awwala dakhilin, maka mereka mengambil keputusan hukum akan mula-mula orang yang masuk ke Masjidil Haram. Sepakat, udah gini aja, yang masuk dari pintu ini berarti dia tuh yang berhak. Bagaimana? Siapa aja ada yang masuk dari pintu ini yang pertama kali masuk? Begitu ya, itu begitu. Kalau bahasa kita dikocok aja begitu, jadi adil. Baik dah, yang masuk pintu ini setuju, maunya setuju. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masuklah oleh Kanjeng Rasul.
Maka dekat Sa'i itu dari sofa itu ada pintu Masjidil Haram namanya Babun Nabi, Nabi Gate. Ada pintu tuh di dekat sofa. Ada namanya Babun Nabi. Pintu Masjidil Haram banyak 90 lebih pintunya. Ada pintu namanya Babun Nabi, pintu Nabi. Apa itu? Pintu mula-mula Nabi masuk dari situ, yang diributin orang Quraisy itu. Nah, sejarahnya ada, setiap pintu-pintu itu ada sejarahnya. Ada sejarah-sejarahnya, ada Babul Arqam, macam ada Bab Bani Syaibah, ada Babul Umrah, Babul Wada, macam-macam. Orang kenalnya Babul Malik. Kalau Madis Al-Bantani kenalnya WC3. Kenalnya WC3 ya. Gitu. Bab Ajiat gitu. Ngerti WC3? Ngerti, ya udah ente di situ aja ntar dijemput gitu. Udah gitu WC3 Ajiat. Ketika Nabi masuk, faqalu, maka berkata mereka orang-orang Quraisy, hadal ami radina bih. Ini adalah orang terpercaya, kami redha dengannya. Iya, dia aja setuju, dia hanya sesuai kesepakatan kita yang masuk dari pintu ini, dia ini saya setuju kalau dia yang nempelin begitu. Tapi Nabi enggak serakah mentang-mentang Nabi lolos, Nabi sebagai juara, enggak. Nabi itu akhirnya fa'amarahum sallallahu alaihi wasallam an yahmiluhu bi ajma'ihim fi saubin, maka menyuruh oleh Nabi akan mereka Quraisy sallallahu alaihi wasallam an yahmilu, bahwa membawa oleh mereka Quraisy akan Hajar Aswad bi ajmim, dengan keseluruhan mereka, fi saubin, pada satu sorban. Udah sorban gelar, kata Nabi, gelar sorban pojoknya ada berapa? 4, emang juga 4 gelar. Diapain? Udah gelar aja, gelar. Taruh di tengah aja rasanya. Ada berapa suku? 4. Ente pada pojok satu-satu, gotong rame-rame. Jadi enggak ada yang lebih tinggi, enggak ada yang lebih rendah, sama, persatuan. Itu kayak gitu, gotong rame, persatuan. Fatanawalahu minas saubi, maka mengambil Nabi akan Hajar Aswad daripada sorban itu. Nabi yang ngambil, yang nempelin, kan semuanya ikut andil. Tidak ada gua gitu loh, enggak ada. Nabi itu kan adil namanya, adil namanya. Keadilan Rasul itu sampai kayak begitu, enggak terpikir orang banyak. Fawada'ahu makanahu biyadihi, maka meletakkan Nabi akan Hajar Aswad pada tempatnya dengan tangan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajar Aswad itu batu ada 8, yang gede 3, yang kecil 5. Itu menggelondongan tuh rumahnya doang, batunya kecil-kecil. Ininya hitam, ininya hitam, tapi pantat sini dalamnya nih putih, begitu. Hajar Aswad begitu. Tapi ada yang nyium, kok baunya begini? Ente tititnya orang negro, salah cium ente, bukan itu. Ente wangi, Hajar Aswad wangi. Ente kecil, ada orang negro tinggi, ente cium aja. Dikata Hajar Aswad kok baunya begini, tititnya orang negro. Payah begitu. Amalin amalan majlis biar bisa cium Hajar Aswad. Semoga kita semuanya bisa ziarah ke Baitullah dan zakar Rasulullah bersama keluarga tercinta kita, amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, inni la aminu man fis sama aminu man fil ardi, sesungguhnya aku sungguh orang yang terpercayanya makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Semuanya Nabi itu orang yang terpercaya. Bila Jibril aminus sama, aminul wahyi fis sama, maka Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam aminul wahyi fis samai wal ardi. Bagaimanapun tingginya adalah ketinggian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi tuh
sekelumit berbicara betapa terpercayanya Nabi, betapa adilnya Nabi. Saudara sekalian, bagaimana ketenangan Nabi? Wa amma waqaruhu farwa Abu Dawud an Khadijah bin Zaid. Adapun ketenangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu telah meriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dari sahabat Nabi Sayyidina Khadijah bin Zaid radhiyallahu taala an. Apa kata beliau? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam awqaran nasi fi majlisihi. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang paling tenangnya manusia pada majelisnya Nabi. Nabi itu kalau duduk di majelis tenang, nggak kayak kita baru juga guru 5 menit, kaki goyang belonjor, tarik-tarik, belonjor, miring badannya kanan, miring kiri. Itu dilihatin, kata gurunya, apa minta istirahat? Ya kan baru 5 menit ya. Begitu. Nabi itu tenang duduknya. Nabi itu tenang sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat Aisyah, dan berkata oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakallamu kalaman law addahu al-addu ahsahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakallamu kalaman, yaitu berkata-kata oleh Rasul akan satu omongan, lau addahul addu, andai menghitung akan omongan itu, al-addu oleh orang yang menghitung, ahsahu, niscaya dapat menghitung oleh si adu hu akan kalamnya Nabi. Nabi itu kalau ngomong ndak banyak, ndak ngomong mulu sampai pegel yang dengerinnya. Lo kagak ada berhentinya apa bacanya begitu. Nabi itu ngomong sampai orang kalau dihitung bisa kehitung kalamnya Nabi. Saking Nabi itu tenang, tak banyak bicara, tidak banyak bicara, gitu. Sebab tandanya orang tuh akalnya sempurna, ngomongnya dikit. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa ayqin bi humqil mar'i in kana muktsira. Bila sempurna akal seseorang, ngomongnya teratur, tak banyak, seperlunya. Yakini dengan dungunya seseorang, bila ngomong mulu, ngoceh mulu, ya Allah, kalau kayak ngerombeng, masih nyaringan kali ngerombeng, nyaringan dia begitu. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala, makamnya di Baqi', enggak jauh dari makam Abdullah bin Mas'ud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa ikhtaba biyadaihi wa kadzalika kana aksaru julusi. Adalah Rasulullah SAW, yaitu bila duduk Nabi maka bersila Nabi dengan dua tangannya. Nabi duduk kayak orang tasyahud awal, itu tasyahud duduknya. Seperti demikian itu adalah kebanyakan duduknya Nabi. Jadi Nabi duduknya tenang, bagus. Begitu Nabi duduknya kayak orang tasyahud aja. Kalau duduk, begitulah ketenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kezuhudan Rasulullah? Zuhud itu, saudara, adalah adamu alaqatid dunya bil qalbi. Zuhud itu tidak naruh duit di hati, tapi di kantong, di dompet, nggak di hati. Bukan nggak punya apa-apa. Kalau nggak punya apa-apa bukan zuhud, tapi kismin. Apaan? Iya, miskin.
Zuhud itu punya segalanya tapi enggak menjadi andalan. Begitu. Itu jembatan menuju akhirat. Wa amma zuhduhu, adapun kezuhudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahasbuka ma warada fil akhbar, maka cukup bagimu yaitu apa yang datang oleh di dalam hadis-hadis Nabi, min taqallulihi minad dunya, daripada mengambil sedikit jadabi daripada dunia. Meski banyak yang diambil, dikit yang lain buat berbagi. Wa i'radihi, dan berpalingnya Nabi an zahratiha, daripada kemegahan dunia. Wa qad siqat ilaihi bihadafiriha, dan sungguh digiring kepada Nabi dunia, kepada Nabi dengan segala isi-isinya dunia. Orang ditawari Gunung Uhud mau jadi emas enggak, segalanya tak mau dah Nabi. Wa qala, dan Nabi bersabda, ma yasurruni annali uhudan dhahaban, tidak menggirangkan akan daku, tidak kepengen, annali uhudan dhahaban, bahwa ada bagiku gunung Uhud sebagai emas. Yabitu indi, saya nggak pengen gunung Uhud tadi di emas, enggak, bukan itu yang saya mau. Yang punya gunung Uhud Allah yang saya mau. Yabitu indi minhu dinarun, bermalam di sisiku daripada emas 1 dinar, illa dinaran, kecuali 1 dinar, arsuduhu, yang mengintai-intai oleh aku, yang mempersiapkan aku akan dinar, lidaini, bagi utangku. Saya nggak pengen gunung Uhud jadi emas, saya pengen apa adanya aja, duit sekebutuhan. Dia punya sedinar untuk bayar utang, artinya untuk kebutuhan aja. Kalau kepengenanmu nggak ada habisnya. Dan barang dunia itu nikmat dan indahnya itu kalau masih dikepengen, kalau masih diangan-angan, itu menakjubkan dunia. Kita belum punya motor, sampai kita nangis sama Allah, ya Rabb, kasihlah saya motor buat ngaji ya Rabb, biar nggak dibonceng mulu kalau teman ngaji, kalau kagak ngaji ya Rabb. Kasih motor biar legenda 2 ya Rabb. Yang penting motor nggak apa-apa ya Rabb, second nggak apa-apa. Tuh belum punya, indah banget tuh motor second legenda 2. Udah punya nih, ditaruh nongkrong di masjid, motor gua jelek amat tuh. Kemarin aja indah banget, sekarang udah punya, dia minta macam-macam. Jadi itu dunia begitu. Laksana kita puasa baru jam 8 aja, ya Allah, itu kelapa muda enak aja kalau buat buka, udah kena air putih mah basi hilang. Dunia tuh begitu, kalau udah punya biasa aja. Indah itu kalau belum dimiliki, indah. Barang dunia begitu. Itu barang dunia. Perempuan sama aja barang dunia. Kalau belum dia miliki, waduh, udah paling nak begitu. Pas udah, kenapa enggak yang dulu itu ya, begitu kata dia. Emang begitu. Saya curiga main nyengir-nyengir ini. Saya curiga. Wa mata, dan meninggal oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dir'uhu, adapun tamengnya, marhunun, yaitu digadaikan, inda Yahudiyin, di sisi orang Yahudi tetangganya, fi nafaqati iyalihi, pada nafkah keluarganya. Waktu Nabi wafat, hartanya yang namanya tameng tuh yang kayak genderang perang buat ngalangin itu, iya gitu, buat ngalangin, itu begitu, itu tergadai begitu. Artinya Nabi ya sederhana, padahal artinya dibagi kemarin dongeng 100 ekor unta bagi satu, itu buat agama. Kalau buat dirinya ya ala kadarnya, jadi aja. Wa an Aisyah, diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha, ma syabi'a Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam balu salasata ayamin tibaan, tidak pernah kenyang oleh Rasulullah SAW dan keluarganya Rasulullah pada 3 hari berturut-turut, min khubzin, daripada roti, khubzi khintatin, roti gandum, hatta madali sabili, sehingga berlalu oleh Nabi bagi jalannya, yakni sehingga meninggal dunia. Nabi belum pernah kenyang sampai 3 hari berturut-turut. Begitu, makanan enggak numpuk, enggak. Nabi begitu, enggak kayak kita. Ini maulid nih, makan lain, nenteng aja lain, bekas orang aja berkah dibawa juga. Itu begitu disimpan, ya Allah. Begitu. Mana ngaji lagi malam ini orangnya. Itu begitu, saudara. Nabi itu begitu. Zuhud Nabi. Wa an Amr bin al-Haris, dan diriwayatkan daripada Amr bin Haris radhiyallahu ta'ala, ma taraka Rasulullah SAW, tidaklah meninggalkan warisan oleh Rasulullah SAW illa silahu, kecuali senjatanya Nabi, wa baghlatahu, dan bighalnya Nabi, wa ardon, dan sebidang tanah, ja'alaha shadaqatan, yang Nabi jadikan sebidang tanah sebagai wakaf. Nabi enggak ninggalin harta, semuanya hartanya adalah wakaf. Hartanya Nabi, nggak ada harta Nabi. Innal anbiya'a lam yurisu dinaran wala dirhaman, wa innama warrasul ilma, faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafirin min mirasi Rasulillah SAW. Nabi itu tidak mewariskan uang, akan tetapi warisannya adalah ilmu. Siapa orang yang demen ngaji, ngambil ilmunya Rasulullah, maka dia telah mengambil warisan Rasulullah dengan yang banyak. Banyak-banyakin. Kalau pengen dapat warisan Nabi, ngaji, ambil ilmu Rasulullah. Begitu. Wa kana yalbasu fil ghalibi syamlata, adalah Nabi, yaitu memakai Nabi pada umumnya akan syamlah, pakaian yang ada tudung atasnya. Kalau orang Maroko suka pakai itu. Jadi ini baju, di atasnya ini ada tutupnya ya. Iya, ada jumputnya. Jadi ya itu udah, itu Nabi. Wal kisa al khashina, dan pakaian yang kasar, wal burdal ghalidha, dan selimut yang kasar juga. Wa yaqsimu ala man hadara aqbiyatad dibajil mukhawwasi bidhahab, dan membagi-bagi Nabi atas orang yang hadir akan pakaian-pakaian sutra yang direndai dengan emas. Kalau pakaian-pakaian yang bagus-bagus bagi orang, Nabi pakaian ala kadarnya. Wa fil hadisi, dan disebutkan di dalam satu hadis, anna Jibril qala lahu, bahwa malaikat Jibril yaitu pernah berkata oleh Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril? Innallaha yuqri'uka salam, sesungguhnya Allah yaitu kirim oleh Allah akanmu akan salam. Nabi kirim salam, Allah kirim salam engkau wahai Nabi Muhammad. Wa yaqulu lak, dan berfirman Allah bagimu, atuhibbu an aj'ala hadhil jibala dhahaban wa takunu ma'aka haitsu ma kunta. Atuhibbu, apakah kamu suka tuh kepengen bahwa aku jadikan akan ini gunung Uhud, gunung di Madinah akan emas, dan ada itu gunung emas yaitu bersamamu dimanapun kamu berada. Mau nggak gunung-gunung ini yang ada di Madinah ini saya jadiin emas semuanya? Kita ditawarin begitu, kira-kira mau nggak? Mau, maka kita nggak ditawarin begitu. Nabi yang ditawarin. Fa'attaraqa sa'atan, maka menundukkan kepala oleh Nabi akan satu saat. Nabi akhirnya nunduk sebentar. Summa qala, kemudian bersabda Nabi,
ya Jibril, wahai Jibril, inna dunya daru man la darolah, sesungguhnya dunia ini adalah negeri orang yang tidak ada negeri baginya. Wa malu man la malalah, dan harta orang yang tidak ada harta baginya. Wa yajma'uha man la aqlalah, dan menumpuk-numpuk akan dunia oleh orang yang tidak ada akal baginya. Faqala Jibrilu, maka berkata oleh Jibril, sabbatakallah, moga-moga memantapkan akan engkau oleh Allah ya Muhammad, bil qawli sabit, dengan perkataan yang teguh. Kata Jibril, cakap wahai Nabi Muhammad, dunia seperlunya. Sehingga kata ulama, Allah akan memberi bukan yang kau inginkan, akan tetapi yang kau butuhkan. Yang kita butuh Allah kasih, walaupun gak minta. Kita minta, kalau kita nggak butuh nggak bisa. Saudara pengen umroh, saudara pengen haji, gampang. Rumus yang paling gampang. Saudara nggak mesti kaya, karena itu bukan syarat utama. Yang syarat utama adalah wa inna malikul limri'in manawa, bukan ma'amila. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang apa yang ada dia punya niat, bukan yang dia punya kerjaan. Niat. Saudara datang ke rumah sakit, nggak daftar, dipanggil nggak? Hah? Kenapa? Iya nggak daftar. Maka saudara taruh dulu duit, biar kata 2.000 perak saban hari, anterin saya ke Rasulullah, pasti Allah bakal anterin, karena anda punya niat. Daftar namanya. Kalau nggak begitu, nggak bisa. Emang harus niat, niat, harus niat. Dan niat itu bukan angan-angan, harus ada tindakan. Begitu. Kalau ngerti bank, buka aja rekening umroh atau haji gitu di bank. Kalau kita cara orang kampung pakai kaleng mangguan, belum punya kong. Yang punya kong silakan kongguan, masukin kaleng 1.000 nggak apa-apa, anterin ke Rasul, mesti bakal ke Nabi, nggak pakai lama, karena dia daftar dia. Kalau nggak begitu nggak bisa, nggak bakalan benaran. Emang itu rumusnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam firashuhu adaman hasbuhu lifun, adalah wa kana firashuhu sallallahu alaihi wasallam habis firashuhu, dan adalah oleh kasurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adaman, yaitu kulit, hasbuhu lifun, yang adapun isinya, isi itu di dalamnya itu tuh, yaitu daun kurma. Jadi daun-daun kurma. Kalau kita kan isinya kapas, empuk, jadi empuk. Nabi enggak. Wa kana yanamu ala saririn marmulin bi syara'ita, dan adalah Nabi itu tidur Nabi di atas ranjang yang diikat dengan beberapa ikatan, ya dipanda. Begitu. Ada bale-bale kayak dipan itu, bambu-bambu itu. Hatta rubama asarat fi jambihi, sampai-sampai terkadang berbekas oleh syara'it pada lambungnya Nabi. Ada bekas tempelannya itu Nabi. Enggak kayak kita kasur empuk tidur. Nabi enggak. Itu begitu. Sama aja. Dulu kita tidurnya di tanah pakai tikar, beli tembikar, ngorok juga, kayak begitu, begitu ngorok juga. Nggak pakai AC, nggak kemudian nggak ada AC gerah nih, kagak juga. Emang gaya-gayaan aja. Udah rumah ini kasih kipas, ini kipas ini jadul nih, AC juga. Ini kurang dingin, ada aja yang dicela. Wa kana yashuddu ala batnil hajar milju, adalah Nabi yaitu mengikatkan Nabi atas perutnya akan batu daripada lapar. Sampai perutnya diganjal batu biar orang lapar begitu. Kalau kita itu kalau lapar biasanya siang-siang puasa
tiduran di ubin masjid yang nggak ada karpetnya, tempelin perutnya, nyes. Iya begitu, gitu, itu kayak begitu. Wa an Hafsata, dan diriwayatkan daripada Siti Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha, anak Sayyidina Umar, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baiti miskhun, ada bagi Rasulullah SAW di rumahnya Nabi yaitu tikar kasar, yanamu alaihi, yang tidur Nabi di atasnya. Nabi itu tidurnya apa ya, tikar kasar gitu. Tasnihi lahu sintaini, melipat Nabi, baginya akan 2 lipatan. Fasannainahu lailatan bi arba'in, maka melipat kami akan dia pada satu malam dengan 4 lipatan. Falamma asbaha qala, maka tatkala pagi-pagi maka Nabi berkata, ma farastum liyal lailata, apa yang kamu gelar bagiku pada tadi malam. Fadakarna lahu dzalik, maka menyebutkan oleh kami bagi Nabi akan demikian itu 4. Jadi tikarnya itu kecil kayak sejadah, dibuatnya dikit, lipat 2. Sama Siti Hafsah satu hari lipat 4, artinya digelar 4 jadi lebar. Faqala rudduhu lihalihi, maka Nabi berkata, kembalikan akan miskhun tuh bagi keadaannya. Fa inna wat'ahu, maka sungguhnya menidurinya, mana'anil lailata salati, yaitu menghalangi oleh menidurinya akan daku pada tadi malam akan salatku. Gara-gara ente dilipat kayak begitu, akhirnya anak nggak bangun, begitu nggak mau. Nabi, kalau bahasa kita orang tanya ditikar diganti kasur yang empuk, nggak mau, jangan ini gitu. Jangan ini, pengennya tidur mulu. Kalau kita udah kasurnya empuk kasih AC, ya Allah. Wa amma khaufuhu, ini dia tuh zuhudnya Nabi itu ya. Wa amma khaufuhu rabbahu, adapun rasa takutnya Nabi kepada Tuhannya. Takut sama Allah tuh beda sama takut sama macan. Kalau takut sama macan makin jauh, takut sama Allah makin dekat. Ini bagaimana rasa takutnya Rasulullah. Farwal Bukhari an Abi Hurairah taqal, maka yaitu telah meriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Andai tahu oleh kalian akan sesuatu yang aku ketahui, niscaya tertawa oleh kalian akan sedikit, dan niscaya menangis kalian akan banyak. Kalau tahu kalian di akhirat tuh ngerinya kayak apa, Anda lebih banyak menangis dibanding ketawa. Wa kana yusalli hatta warimat qadama, dan adalah Nabi yaitu sholat malam oleh Nabi sehingga bengkak oleh 2 telapak kaki Nabi. Jadi mata kakinya nggak kelihatan saking banyak berdiri. Faqila lahu, maka dikatakan bagi Nabi, atukallifu misla hada, apakah membebani diri engkau akan seperti ini? Ngapain capek-capek wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, padahal sungguh telah mengampuni oleh Allah bagimu akan apa yang terdahulu dari dosamu dan apa yang terkemudian. Ngapain Nabi sampai kakinya bengkak-bengkak ini soal malam segala macam? Kan kau dosanya diampuni, kau udah pasti surga. Faqala, maka Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura, maka apakah tidak
menjadi aku itu hamba yang pandai bersyukur. Emang agak boleh saya syukur dengan dosa saya diampuni? Begitu. Jadi makin dosa diampuni, makin takut sama Allah. Itulah khaufnya Rasulullah SAW. Sampai kayak begitu. Yang udah pasti masuk surga aja sholat malam. Kita enggak jelas, enggak mau itu sholat malam. Allah mawafiqna. Wa an Abdullah bin Syikhir, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Syikhir, ataitu Rasulullah SAW wa huwa yusalli. Aku pernah datang pada Rasulullah SAW padahal dia Nabi, yaitu sedang sholat. Wali jawfi, dan bagi perutnya Nabi azizun, yaitu ada suara keroncongan, ka'azizil mirjal, seperti suaranya wajan yang mendidih, geruyuk-geruyuk, lapar. Nabi keruyuk begitu, sholat begitu, sholat. Dan Nabi kayak begitu. Wa an Ali, dan diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sanani. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW daripada torekatnya Nabi di dalam landasan syariat dan hakikat. Bagaimana Nabi kehidupanmu? Beri kehidupanmu bagaimana ya Rasulullah? Ini jawab Nabi ini. Faqala, maka Nabi menjawab, al-ma'rifatu raksumali, mengenal Allah. Adapun mengenal Allah yaitu modalku, pokok hartaku. Bagiku mengenal Allah adalah modal hidup. Di dunia ini kalau enggak kenal Allah rugi. Wal aqlu aslu dini, adapun akal yang cerdas, pemikiran yang benar, yaitu asal agamaku. Segala sesuatu tidak berangkat dari hawa nafsu. Wal hubbu asasi, adapun cinta Allah yaitu pondasiku. Mahabbah adalah landasan. Wa dzikrullahi unsi, adapun zikir mengingat Allah yaitu ketenanganku, mananya hobiku. Hobinya Nabi zikir. Itu ditulis hobi mancing. Ya Allah, mancing pakai hobi. Hobi mah zikir, baca salawat. Begitu. Hobi. Wasiqatu kanzi, adapun kepercayaan penuh kepada Allah. Jadi yakin rezeki dijamin, yaitu gudang perbendaharaanku. Masa kucing aja rezekinya air, dan kucing kagak berani rezekinya ikan yang ada di air. Kucing kagak berani sama air sampai detik ini hidup. Masa kita yang ada tangan ada kaki kagak hidup? Percaya sama jaminan rezeki sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Siqatu billah. Itulah tabungan hartaku, yakin sama. Wal huznu rafiqi, adapun kedukaan, kesedihan yaitu temanku. Sedih itu udah biasa dalam hidup. Lahir nggak ada bapak, ya sedih. 6 tahun emaknya mati, sedih. Baru juga ikut kakek 2 tahun, umur 8 tahun mati kakeknya. Teruslah ujian demi ujian. Wal ilmu salahi, adapun ilmu yaitu kesalehanku, kebaikanku, segalanya harus ada ilmu. Wasabru ridai, adapun sabar yaitu selendangku, laksana selendang. Waridha ghanimati, adapun keridhaan yaitu harta keberuntunganku, harta rampasan perangku. Wal faqru fakhri, adapun rasa butuh mendalam kepada Allah yaitu kebanggaanku. Gitu. Kebanggaan Nabi adalah al-faqir ila Allah, rasa butuh kepada Allah.
Wa zuhdu hirfati, adapun zuhud yaitu kerjaanku. Wal yaqinu quwwati, adapun keyakinan, optimis yaitu kekuatanku. Wasidqu syafi'i, adapun kejujuran yaitu pembelaku. Wa ta'atu hasbi, adapun ketaatan yaitu kecukupanku. Buatku yang penting aku taat. Mudah, mau dikasih surga, mau kasih neraka itu urusan Allah. Sebab kafa min jazaiyaka an radiyaka ahlan lah. Kafa min jazaihi iyaka ala ta'an an radiyaka ahlan lah. Kata Imam Ibn Athaillah, sakadari cukuplah balasan Allah dari ketaatan yang Anda kerjakan. Anda digolongkan orang yang ngerjain ketaatan kayak malaikat, udah cakep, gak usah minta ini minta itu. Maka bagi orang tukang salawat balasannya apa? Duit kecil, balasannya ma'iyatullah wa ma'iyatul malaikah, udah paling tinggi. Cukup balasan orang tukang baca salawat kebersamaan dengan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersolawat sama Nabi, malaikat bersolawat sama Nabi, dan kita bersolawat bergandengan. Ma'iyatullah wa ma'iyatul malaikah, udah cukup buat balasan. Rezeki mau kecil, cuman kadang saya suka sebut-sebut buat motivasi aja, karena memang kalau bayi itu nggak bisa kalau dikasih singkong, berat. Bayi dikasih singkong, kelolodan, bubur, nih duit nih, demen dia, demen kalau dikasih begitu. Nah kelasnya bayi, ntar kalau udah tinggi sampein, makam-makamnya beda-beda. Wa an ghairi, dan diriwayatkan dari selain Imam Ali. Wa samratu fuadi fi dzikri, adapun buah hatiku yaitu pada zikirku. Pokoknya jantung hatiku adalah mengingat Allah. Wa ghammi li ajli ummati, adapun kesusahanku karena lantaran umatku. Kenapa Anda sedih? Mikirin umat. Itulah Nabi. Kalau dirinya nggak pernah sedih, mulai gua apa kayak mikirin orang lain. Wa syauqi ila rabbi, adapun kerinduanku yaitu kepada Tuhanku. Aku rindu pengen cepat ketemu Allah. Fa subhana man manahu hadhil akhlaqal jamilata, maka maha suci Tuhan yang menganugerahkan oleh man kepada Nabi akan ini akhlak-akhlak yang indah. Warusulu alaihi wassalatu wassalam a'tahumullahu asyrafal manazili warrutabi, adapun para rasul tanpa terkecuali sejak Nabi Adam sampai Habibuna Muhammad alaihi wassalatu wassalam, itu memberikan akan para rasul oleh Allah akan paling mulianya kedudukan dan kepangkatan. Wa ja'ala darajatihim afdalad darajat, dan menjadikan Allah akan derajat para rasul akan paling tingginya derajat. Semua rasul pada tinggi. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Rasul itu paling tinggi. Qala ta'ala wa laqad ikhtarnahum 'ala ilmin 'alal 'alamin. Demi sesungguhnya kami memilih akan mereka atas pengetahuan di atas orang-orang alam pada zamannya. Wa Anasin, dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an, ma ba'asallahu nabiyyan illa hasanal wajhi, tidaklah mengutus oleh Allah akan seorang nabi melainkan hasanal wajhi, ganteng wajahnya, hasanas sauti, merdu suaranya, wa kana nabiyyukum, dan adalah nabi kalian Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanahum wajhan, itu paling gantengnya para nabi wajhan dari segi wajahnya, wa ahsanahum sautan, dan paling merdunya para nabi sautan dari segi suaranya sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fis sana'i alaihim ba'da dzikri Ibrahim, dan berfirman Allah Ta'ala pada sanjungan atas para rasul sesudah menyebutkan cerita Nabi Ibrahim.
wahabna lahu Ishaq, kami berikan kepada Ibrahim akan Nabi Ishaq, wa Yaqub, dan Yaqub anaknya Ishaq. Kullan hadaina, akan tiap-tiap satu dari Ishaq dan Yaqub kami berikan hidayah. Wa Nuhan, dan Nabi Nuh hadaina, kami berikan hidayah min qablu, dari sebelumnya, ila qauli, sampai firman Allah siratal mustaqim. Fa wasafahum bil ihsan, maka mensifati Allah akan para rasul dengan berbuat kebaikan, wasolah kesolehan, watafdil keistimewaan, wal huda hidayah, wal ijtiba dan pilihan. Wa ma dzakarnahu qatratun min buhuri khasaisihi sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun sesuatu yang telah kami terangkan, yaitu hanya satu tetes dari lautan keistimewaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadisu Hind bin Abi Halah, adapun hadis riwayat Hindun bin Abi Halah, fihi sifatun hasanatun, di dalamnya ada ciri-ciri yang baik, yang indah, min sifatihi, daripada ciri-cirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farajahu fi syama'il wa ghairiha, maka rujuklah, telaahlah olehmu akan hadis Hindun pada kitab Syama'il dan selain kitab Syama'il. Segini.